Hari ini kami hendak mendengarkan apa yang Tuhan pikirkan bagi kami, karena hal inilah yang merupakan panduan bagi perjalanan hidup kami, agar perjalanan hidup kami tidak tersesat, agar perjalanan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, mempersilahkan segala otoritas Tuhan berbicara atas kami. Karena itu biarlah Roh Kudus membukakan pikiran kami dan telinga kami untuk kami dapat menangkap apa yang Tuhan pikirkan bagi kami. Sebab apa yang Tuhan pikirkan bagi kami adalah keberuntungan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan. Amin. Amin. Shalom. Jadi handphone mau itu. Ada nanggi. Kita buka kitab kita dari Yesaya 9. Yesaya 9. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Sama Panggi. Halo. Kita buka kitab kita Yesaya 9. Di mana Alkitab tadi itu? Kakak kasih handphone kakak dulu ke bawah ntar. Buka Yesaya. Bah itu handphone ini sekarang bah. Itu nah, ini ada. Kita akan membaca Yesaya 9 ayat 1 dan Yesaya 9 ayat 6. Saya akan membacakan Yesaya 9 ayat 1, lalu kita semua membaca Yesaya 9 ayat 6. Bisa dibuka deh biar kedengar. Ya. Oh bukan. Salah? Iya benar. Panggi, mute-nya dibuka aja yang Panggi. Biar nanti bisa baca bareng-bareng. Yang lain. Kalau punya Kakak Lia, stop dulu ya. Suara mobilnya berisik. Yesaya 1 ayat 9 dan Yesaya 1 Yesaya 9 ayat 1 dan Yesaya 9 ayat 6. Saya akan membacakan Yesaya 9 ayat 1 atau dalam Alkitab Indonesia di sini ayat 2. Tapi nanti ini gimana ya? Oh iya ya. Yesaya 9 ayat 2 dan Yesaya 9 ayat 6. Saya akan baca. Sudah dapat semua? Sudah dapat? Nanti baca ayat yang ke-6 ya. Kita akan mulai. Judulnya adalah Kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat yang 6. Besar kepuasan. Ayat ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin. Mereka baca ayat yang mana? Udah sama. Cuman telat. Jaringannya kurang bagus. Demikianlah pembacaan firman bagi kita pada malam hari ini. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh bagi kita di tempat ini. Amin.
Hari ini kita masih tetap rally berbicara tentang kelahiran malaikat Tuhan berjumpa dengan Maria. Hari kedua kita berbicara tentang malaikat Tuhan berjumpa dengan Yusuf. Dan itu semua menjelaskan tentang bahwa Yesus akan lahir ke dalam dunia. Lalu hari ketiga kita telah menjelaskan juga tentang gembala-gembala yang dijumpai oleh malaikat, di mana malaikat memberitahukan Tuhan Yesus telah lahir. Dan yang keempat, kita juga telah mendapat penjelasan tentang orang-orang Majus dari timur yang dituntun oleh bintang untuk menemukan di mana Tuhan Yesus lahir. Artinya kita telah mendapatkan penjelasan yang Panggi di mute deh, yang Panggi di mute nanti. Udah? Udah? Jadi dari 4 pertemuan terakhir kita konsentrasi terhadap hari perayaan Natal yang akan kita nikmati pada tanggal 25 Desember. Artinya kita telah diberikan bekal, kita telah diberikan sebuah pengetahuan tentang apa makna Natal bagi hidup kita. Dan hari ini kita akan melihat dalam Perjanjian Lama tentang kelahiran Kristus Yesus yang telah dinubuatkan oleh Yesaya. Jadi sebelum kita masuk, yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya kelahiran Tuhan Yesus telah dinubuatkan dari sejak Nabi Yesaya. Ingat ya, kelahiran Mesias, kedatangan Tuhan ke dalam dunia telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebelum kelahiran Yesus terjadi. Dan kita telah melihat serta telah membaca apa yang telah ditulis oleh Nabi Yesaya di sini. Dalam ayat 2, coba baca yang keras, Grace. Kita akan bahas ya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelangan, atasnya terang telah bersinar. Jadi dalam kitab Yesaya telah menulis tentang rencana kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, dan kedatangannya ini merupakan sebuah terang yang besar. Ingat ini. Di sini dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Yang dimaksud dengan bangsa yang berjalan dalam kegelapan adalah kita, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Itu artinya kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu menghasilkan dosa. Karena itu Nabi Yesaya mengatakan bahwa kita ini adalah bangsa yang berjalan, bangsa yang beraktivitas, bangsa yang hidup di dalam kuasa kegelapan. Karena dosa itu berasal dari kuasa kegelapan. Telah melihat. Nah, di sini Nabi Yesaya mengatakan telah melihat. Artinya ada sesuatu yang muncul dalam kehidupan bangsa yang hidup dalam kegelapan. Dan kemunculan ini yang dikatakan sebagai terang yang besar. Artinya keberadaan Kristus Yesus itu merupakan hal yang sangat berbeda, hal yang sangat berseberangan dengan keadaan kita. Kita yang hidup dalam kegelapan, sementara Yesus adalah terang yang besar. Jadi saya mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu, dia bukan membawa terang. Jangan keliru. Tuhan Yesus itu bukanlah membawa terang. Tetapi Tuhan Yesus itu adalah terang yang besar.
terang itu sendiri. Amin. Ingat ya, Ya. karena itu Nabi Yesaya mengatakan, bangsa yang hidup dalam kegelapan, kita yang hidup dalam dosa, telah melihat Yesus. Artinya ada sebuah pengharapan, ada sebuah situasi yang sangat berbalik, yang sangat berbeda dengan kehidupan kita. Dan di sini berkesan tentang sebuah pengharapan. Kenapa? Karena kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Mereka yang diam di negeri kekelaman, artinya semua orang yang telah melakukan dosa, semua orang yang hidup di dalam dosa, dikatakan sebagai orang-orang yang hidup di dalam kekelaman. Ini tidak berbeda dengan kegelapan. Tetapi kekelaman ini menunjukkan sebuah situasi di mana kehidupan seseorang tidaklah memiliki pengharapan. Karena hidupnya gelap. Artinya, masa depan tidak ada, kehidupan tanpa harapan. Tetapi kehadiran Kristus dikatakan di sini, atas orang-orang yang hidup dalam kekelaman, terang telah bersinar. Artinya di sini dikatakan bahwa keberadaan Kristus Yesus merupakan sebuah terang yang besar bagi orang yang hidup dalam kegelapan, dan merupakan terang yang telah bersinar bagi kita yang hidup dalam kekelaman. Tetapi yang mau kita bahas di sini, sebenarnya apa makna Natal bagi kita? Yang harus kita pahami adalah siapakah yang hadir? Siapakah yang hadir? Siapakah yang akan kita peringati hari lahirnya? Siapakah yang dimaksud dengan orang yang menjadi sumber terang bagi kehidupan manusia yang hidup dalam gelap? Di dalam ayat 6 coba kita baca. Siapa yang mau baca di sana? Papi Kitty boleh? Udah nggak masuk. Udah nggak masuk. Siapa Juli? Panggi ada kitab. Ada Panggi. lagi udah angkat tangan tadi. Oke. Ayat ke-6 yang keras. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud Ayat dan di kelima dalam kalau gitu. kerajaannya. Ayat Karena kelima. ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ayat yang kelimanya kalau gitu, yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang berkata, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam kitab Yesaya, kehadiran Kristus Yesus telah diterangkan. Dan ini kita harus tangkap sebagai sebuah kebenaran. Bahwa kehadiran Allah itu telah dipersiapkan. Dan kehadiran Allah juga telah dinubuatkan. Di dalam ayat yang kelima kita baca, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Di sini dikatakan bahwa kelahirannya itu untuk kita. Seorang putra. Di sini dikatakan bahwa jenis kelaminnya adalah seorang laki-laki. Telah diberikan untuk kita. Ini artinya keberadaan Kristus Yesus terlahir ataupun ada itu hanya untuk kita. Jadi makna dari Natal ini kita memperingati tentang siapa yang lahir, dan kelahirannya itu mutlak hanya untuk kita. Supaya jangan kita tidak memahami makna Natal. Makna Natal ini berarti seseorang telah lahir bagi kita. Bukan bagi orang lain, tetapi bagi kita. Jadi jangan sampai kita kehilangan tentang apa yang sudah Tuhan tetapkan. Bahwa kehadiran Kristus itu jelas-jelas hanya bagi kita. Ada yang kita mau bahas.
Di ayat yang kelima ini, di bagian yang kedua, di situ dikatakan, dan namanya, ingat ya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini, supaya kita dapat mengerti tentang siapa sebenarnya Yesus. Kalau berbicara nama, itu artinya berbicara tentang kehidupan seseorang dan segala buah-buah yang dia keluarkan dalam kehidupan. Kemarin kita telah mengerti siapakah Yesus menurut Allah yang telah diberitahukan Allah kepada orang-orang Majus. Ketika orang-orang Majus ini mempersembahkan emas, di sana kita telah mengerti bahwa Yesus adalah Raja kekal. Ketika orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, di situ juga kita mengerti bahwa Yesus adalah seorang imam besar agung. Dan ketika orang Majus mempersembahkan mur, di sana juga kita mengerti bahwa bayi yang lahir ini adalah seorang juru selamat. Sebab dengan kematiannya kita akan diselamatkan. Hari ini kita juga akan mendapat tambahan perbendaharaan tentang siapa Yesus. Ketika dikatakan oleh Nabi Yesaya dan namanya, di sini kita menangkap bahwa makna nama Yesus di sini dikatakan yang pertama adalah disebutkan orang sebagai penasehat ajaib. Ingat ini. Coba perhatikan kemari. Grace tolong tulis ya. Apa makna nama Yesus menurut Nabi Yesaya? Yang pertama, nama Yesus disebut sebagai penasehat ajaib. Apa yang dimaksud dengan penasehat ajaib? Penasehat ajaib adalah penasehat di atas segala penasehat. Penasehat ajaib adalah orang yang memiliki hikmat dan memiliki jawaban untuk menyelesaikan semua persoalan manusia. Ingat ini, bahwa di dalam kehidupan kita memerlukan nasihat. Ingat ini, di dalam kehidupan kita memerlukan nasihat. Kenapa? Karena apabila tidak ada nasihat, maka kehidupan kita menjadi liar. Apabila tidak ada wahyu, kata Amsal, maka liarlah bangsa. Itu artinya nasihat merupakan sebuah pedoman yang merupakan pandu bagi kehidupan semua orang. Nasihat berkata tentang sebuah solusi, sebuah jalan yang benar yang memberikan kepada kehidupan. Nabi Yesaya telah menubuatkan bahwa nama Yesus akan disebut orang sebagai penasehat ajaib. Di dalam Perjanjian Baru, apabila kita melihat dan kita membaca serta merenungkan semua perkataan-perkataan Tuhan Yesus, itu semua berbicara tentang nasihat. Satu contoh, jangan menghakimi, itu juga nasihat. Jangan, apalagi, harus memberi sedekah, itu juga nasihat. Jadi semua yang menjadi perkataan Tuhan Yesus adalah sebuah nasihat. Itu artinya apabila ada nasihat berarti ada kesalahan. Apabila ada nasihat berarti ada kesesatan. Inilah yang merupakan tolak pikir kita untuk mengerti siapa Yesus. Jadi jangan kita berpikir keberadaan Yesus itu tidak membawa pengaruh apa-apa, tidak memiliki kontribusi, tetapi kehadiran Tuhan Yesus dikatakan di sana dalam Yohanes, aku adalah jalan,
Aku adalah kebenaran dan aku adalah kehidupan. Ini berbicara tentang siapa pribadi Yesus yang sesungguhnya. Dan hal ini telah dituangkan dalam kitab Yesaya bahwa Yesus adalah penasehat yang ajaib. Artinya di sini, jangan pernah kita mencari nasihat di luar Yesus. Di dalam kehidupan kita yang sulit, di dalam kehidupan kita yang sering mengalami kegagalan, di dalam kehidupan kita yang menghadapi keputusasaan, hari ini kita telah mendengar bahwa Yesus ada, terlahir untuk kita sebagai seorang penasehat yang ajaib. Artinya, tidak mungkin kita tidak bisa keluar dari persoalan kita kalau kita mau mendengar. Yang jadi persoalan sekarang adalah sering kita tidak mau mendengar nasihat, sering kita tidak mau memperhatikan nasihat, sering kita mengabaikan nasihat, dan sering kita memandang rendah nasihat. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa kita telah benar dengan pikiran-pikiran kita. Jadi, apa yang bisa kita petik dari sini? Fokuskan bahwa hidup kita haruslah mencari nasihat. Apabila kita tidak menerima nasihat, maka kita akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Di dalam Amsal dikatakan, seorang raja harus memiliki banyak penasihat supaya kerajaannya tetap kukuh. Itu artinya kita butuh seorang penasihat. Puji Tuhan, hari ini kita telah mendengar bahwa Yesus adalah seorang penasehat yang ajaib. Lalu yang kedua, siapakah Yesus itu? Nabi Yesaya menubuatkan bahwa dia adalah Allah yang perkasa. Saya ulangi, Yesus adalah Allah yang perkasa. Yang dimaksud dengan Allah yang perkasa adalah Allah yang perkasa di dalam peperangan. Allah yang berkuasa. Artinya di sini kita mengetahui bahwa Yesus adalah Allah yang memiliki kuasa yang sangat besar. Karena itu dia dikatakan sebagai yang perkasa. Satu contoh, dalam peperangan melawan setan, kita sering melihat tentang kehidupan Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan roh-roh jahat. Dengan jumlah yang sangat banyak. Satu contoh ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan orang gila di Gerasa. Jumlah roh jahat yang ada dalam orang gila ini 1 legion. Itu artinya jumlahnya sangat banyak. Dan si setan ini pun mengatakan, namaku legion, sebab kami banyak. Tetapi apa yang kita lihat? Sehebat apapun, sebesar apapun jumlah daripada roh jahat ini, tetap Tuhan Yesus memenangkan peperangan. Tuhan Yesus berhasil membebaskan orang yang di Gerasa yang menjadi gila oleh karena kerasukan roh jahat menjadi normal. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Dia juga sanggup mengalahkan kematian ketika dia mampu membangkitkan Lazarus dari kematian. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa atas kematian. Ingat ini. Lalu Yesus juga telah melakukan perkara-perkara besar dengan melakukan mujizat-mujizat. Artinya, situasi yang sangat genting, situasi yang sangat tidak mungkin, tetapi Tuhan Yesus memungkinkan segala sesuatu. Ini artinya Yesus dikatakan sebagai Allah yang perkasa. Yang pertama tadi, dia adalah penasehat yang ajaib. Yang kedua, Yesus adalah Allah yang perkasa. Atau dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan El Gibon. Kalau pernah dengar El Gibon, itu artinya Allah yang perkasa. Lalu yang ketiga apa di sini dikatakan? Namanya akan disebutkan sebagai Bapa yang kekal. Mungkin ada banyak
kita salah menafsirkan tentang konteks Bapa yang kekal. Di sini bukan dalam konteks Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi yang dimaksud di sini adalah Yesus memiliki karakter. Yesus memiliki figur sebagai seorang Bapa. Kenapa? Karena keberadaan Yesus sangat memperhatikan umat. Tuhan Yesus melihat bahwa kita memerlukan keselamatan. Seorang bapa pasti akan melakukan apa yang harus dia lakukan untuk keselamatan anak-anaknya. Bahkan pengorbanan, kematian, Yesus lakukan. Dan inilah yang dikatakan sebagai karakter Bapa. Tetapi harus diingat, keberadaan dia sebagai Bapa bukan hanya ketika kita hidup di bumi. Bahkan ketika nanti setelah kita selesai di bumi ini, kita akan karakter Yesus sebagai Bapa. Itu yang dikatakan kekal. Bapa di atas segala Bapa. Bapa yang tidak pernah berhenti mengasihi anak-anaknya. Jadi konteks Bapa di sini bukan menggantikan keberadaan Bapa di sorga, tetapi berbicara tentang karakter. Sifat dari seorang Bapa. Dan sifat ini merupakan sifat seorang Bapa di atas segala Bapa. Lalu yang terakhir, nama Yesus juga disebutkan sebagai Raja Damai. Ini keren nih. Yang terakhir, keberadaan Kristus Yesus memiliki sebuah tugas bagi kita, yaitu sebagai seorang pendamai. Apa yang dimaksud dengan Raja Damai? Kalau persoalan perdamaian antara manusia dengan manusia, ini bisa dikategorikan bukan raja. Lalu kenapa dia dikatakan sebagai seorang Raja Damai? Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi pendamai. Ingat ya, antara manusia dengan Allah. Karena itu, jabatan dia adalah seorang Raja Damai. Karena tidak mungkin ada orang mampu mendamaikan manusia dengan Allah. Maksudnya begini, kehidupan kita, keadaan kita dengan Allah, setelah Adam dan Hawa melakukan dosa, hidup kita itu bermusuhan dengan Allah. Allah juga bermusuhan dengan kita. Ingat ini, karena itu kehadiran Yesus mendamaikan antara Allah dengan kita. Kalau kita sering mendengar bahwa dia Raja Damai, itu maksudnya. Jadi harus diingat bahwa sebelum keberadaan Kristus di bumi ini, antara manusia dengan Allah itu saling bermusuhan. Ingat ya, ada jarak antara Allah dengan manusia. Jadi supaya kita mengerti, kalau kita sekarang bisa dengan mudah memanggil Allah, memanggil Tuhan, ya Aba, ya Bapa, itu karena Tuhan Yesus telah memperdamaikan kita. Artinya di sini, kita kayaknya nggak perlu repot untuk bisa dapat berjumpa dengan Allah. Kita kayaknya tidak perlu sulit lagi, seperti banyak orang di luar sana, untuk dapat berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena kehadiran Yesus Kristus telah menjadi jembatan antara kita dengan Allah. Itulah yang dikatakan sebagai Raja Damai. Keberadaan Kristus Yesus telah menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Keberadaan Tuhan Yesus juga telah menjadi pendamai antara kita dengan sesama. Satu contoh, kemarin di rumah ini ada orang yang telah dikirim Tuhan dengan persoalan rumah tangga yang sudah bertahun-tahun. Di antara mereka saling bermusuhan. Tetapi ketika Tuhan mengirim mereka kemari, akhirnya mereka harus mendengar kebenaran-kebenaran Tuhan melalui kita di tempat ini. Dan hasil dari pertemuan itu menjelaskan
bahwa permusuhan antara mereka yang bertahun-tahun telah diperdamaikan Kristus. Forum yang kita buka membuat mereka berdamai. Inilah yang dimaksud dengan bahwa keberadaan Yesus sanggup mendamaikan. Inilah yang dikatakan bahwa keberadaan Yesus adalah penasehat yang ajaib. Kalau bukan Yesus yang menasehati mereka, maka mereka tidak mungkin bisa berdamai. Hebat ya? Ini yang dimaksud dengan penasehat yang ajaib. Raja damai. Allah yang perkasa. Kalau bukan Tuhan Yesus yang menyelesaikan persoalan mereka, yang mengalahkan roh-roh jahat, pikiran-pikiran keliru, pikiran-pikiran salah tentang pendapat-pendapat mereka, mereka tidak mungkin bisa diperdamaikan. Inilah yang dimaksud dengan bahwa Allah kita perkasa. Hanya Yesus yang sanggup membuat seseorang yang bermusuhan menjadi berdamai. Jadi hari ini kita telah menemukan makna Natal dalam sebuah makna nama Yesus. Siapa yang akan hadir pada hari Natal yang akan kita peringati nanti tanggal 25 Desember? Di sini kita telah temukan dari Nabi Yesaya bahwa yang akan hadir itu namanya Yesus. Nama Yesus ini memiliki predikat sebagai seorang penasehat yang ajaib. Artinya, hanya kepada Dia kita mencari nasihat. Dan kita perlu mendapatkan nasihat. Dan itu hanya bisa didapatkan dari Yesus. Jangan keluar seperti raja siapa tuh? Raja Israel, Ahab. Raja Ahab yang mencari nasihat dari bangsa Asyur. Nah, ini merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Seharusnya kita tetap mencari nasihat dari Tuhan. Lalu yang kedua, nama Yesus dikatakan di sini adalah Allah yang perkasa. Artinya, kita punya pengharapan baru dalam kehidupan. Bahwa ada Tuhan yang sanggup membuat kita menjadi pemenang. Dan lebih dari pemenang. Lalu yang ketiga, nama Yesus dikatakan di sini sebagai Bapa yang kekal. Kita harus mengingat bahwa keberadaan kita adalah seorang anak di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh mempunyai Bapa yang lain selain Yesus. Sebab Yesus sendiri yang mengatakan bahwa di dunia ini, iblis itu juga merupakan seorang Bapa. Kita harus berfokus kepada Yesus sebagai seorang Bapa. Tidak ada Bapa lain di hadapan Tuhan selain Yesus. Dan yang terakhir, Yesus Kristus adalah Raja Damai. Dia sanggup memberikan kedamaian dalam jiwa kita. Dia sanggup memperdamaikan kita dengan Tuhan. Dia sanggup memperdamaikan kita dengan sesama kita. Cuman satu kuncinya. Asal kita mau. Datang seperti orang-orang Majus. Datang seperti para gembala. Berlutut, menyembah dan menyatakan bahwa Dia adalah Raja di dalam hidup kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kita angkat satu pujian. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah,
Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ada yang mau didoakan enggak? Tanya deh. Ada yang minta didoakan? Aman semua? Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dengan iman kami bersyukur kepadamu di tengah-tengah hadiratmu. Dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur untuk pemberitaan firman pada malam hari ini. Sebab hari ini Engkau telah menyatakan tentang siapakah Yesus yang akan kami peringati pada hari Natal di tanggal 25. Hari ini kami telah mendengar bahwa Yesus adalah seorang penasehat yang ajaib. Hari ini juga kami telah mendengar bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Hari ini juga kami telah mendengar bahwa Yesus adalah Raja Damai. Dan kami telah mengerti apa yang Tuhan telah sampaikan kepada kami. Jika pada hari ini kami menyadari, selama ini kami memandang rendah tentang keberadaan Yesus, kami minta ampun ya Bapa. Sungguh kami minta ampun. Sebab seringkali kami menganggap bahwa Yesus tidaklah berguna. Seringkali kami menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan yang hanya kami butuhkan ketika kami perlu. Tetapi saat ini kami menyadari bahwa kami perlu Yesus. Keberadaan Yesus sungguhlah sangat berharga dalam hidup kami. Dan Engkau telah menetapkan bahwa kelahirannya adalah menjadi milik kami. Karena itu kami mau bertobat di hadapan Tuhan untuk menerima Yesus seperti yang Tuhan tetapkan bagi kami. Sebab inilah bentuk kasih karunia Tuhan yang sangat besar bagi kami. Sehingga kami yang hidup dalam kegelapan dan kekelaman telah melihat terang yang besar, telah melihat terang yang ajaib. Dan kami akan hidup untuk selama-lamanya di dalam terang-Mu yang besar. Terpujilah nama Bapa, karena hari ini kami menyadari sungguh kasih karunia-Mu sangatlah besar bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau baik bagi kami. Kami mau berdoa untuk semua keluarga besar Sintua Lerman Sinaga hamba-Mu. Biarlah Tuhan memberikan berkat-berkat Natal kepada kami semua. Semua yang telah kami dengar, biarlah hal itu menjadi kekuatan dan semangat bagi kami untuk merayakan Natal dan untuk menjalani kehidupan yang penuh harapan. Dan biarlah Tuhan terus meneguhkan kami dalam ikatan kasih-Mu, sehingga tiada di antara kami yang tercerai-berai, sehingga tiada di antara kami yang saling bermasalah, tetapi Tuhan terus mempersatukan kami dalam tali kasih. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami, abang kami yang sedang menikmati perjalanannya ke Sumatera bersama temannya. Kiranya Tuhan tetap melindungi dia. Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya, dan Tuhan menghiburkan semua perjalanan yang dia akan jalani. Dan biarlah Tuhan menaruh hikmat di dalam hati abang kami, agar dia dapat menikmati apa yang Tuhan beri baginya. Dan dia akan berkata, sungguh Allah itu baik baginya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami siap menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya.
dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.